Coba cari dulu sudah. Nggak bisa dinonton. Wow. Oke. Udah. Udah nih. Oke, udah bisa. Apa nih kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN yang mungkin hari ini lewat lagi di FYP-nya, di FYP TikTok-nya ada live-nya Salam JKN atau official akun media sosialnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Losmawe. Hari ini kita live lagi untuk bahas seputar kepesertaan JKN. Sudah hadir sama Putri lagi hari ini yang akan mandu live-nya untuk bantu jawab pertanyaan yang akan mana tahu mau ditanyakan oleh masyarakat di kolom komentar. Nah, kalau ada yang lewat FYP-nya silahkan nanya aja. Kita hari ini bahas seputar kepesertaan JKN. Tapi mungkin sebelumnya sebentar dulu ya, kita mau cek dulu beberapa koneksi internet sebentar. Ryan punya TikTok? Atau bisa akses TikTok web? TikTok web? Untuk ngecek apa namanya? Nggak kelihatan. Bisa dipakai. Nggak bisa Kak, teralihkan ke aplikasi. Aplikasi ya? Punya? Aplikasi? Punya bisa nonton? Bisa. Oke, boleh. Soalnya gak bisa apa-apa nih. Coba search. Oke, sip. Boleh. Taruh di sini aja HP-nya biar kita sama-sama lihat nanti kalau ada yang nanya. Oke ya. Oke, nah kan udah ada pertanyaan tapi kita nggak bisa jawab karena sini nggak muncul. Mohon maaf ya sebelumnya Bapak Ibu, tadi nggak bisa kita baca. Jadi ini udah kelihatan nih pertanyaannya. Oke, selamat bergabung dulu dengan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang udah join Salam JKN boleh di-share dulu
akun live-nya supaya banyak yang lihat, supaya banyak yang nonton juga, dan juga supaya yang pastinya lebih banyak terinformasi ya, Ryan ya. Nah, hari ini udah gabung sama Putri, Ryan. Tapi untuk nama lengkapnya boleh diperkenalkan diri dulu, Ryan? Oke, jadi di kesempatan kali ini saya bisa join live-nya bareng Kak Putri. Mungkin ini karena kali perdana saya, jadi saya perkenalkan diri dulu supaya silakan. saling asik dulu kita. Jadi dengan saya Ahmad Ramadana Ryan, tapi saya biasa dipanggilnya Ryan. Saya di sini sebagai service officer atau mungkin bisa frontliner juga. Jadi saya bertugas untuk melayani peserta, terutama dalam baik itu proses pengaktifan kembali status pesertaan Kak Putri, atau mungkin ada pengurusan data yang bermasalah gitu. Jadi kita cukup rumit ya, tergantung dari kasusnya yang ada berapa banyak kasus. Karena variatif gitu ya Ryan. Iya, variatif. Benar. Gitu. Tapi berarti memang Ryan kesehariannya itu berhadapan dengan masyarakat ya? Iya, betul. Masyarakat yang mau mengurus kepesertaan JKN-nya. Ya. Nah, itu bermasalah, pendaftaran, segala macam itu di Ryan ya, benar ya? Oke, Ryan. Nah, kita hari ini fokusnya ke Pandawa nih Ryan, seperti kesepakatan tidak tertulis kita tadi ya kan? Jadi kita mau ngejelasin tentang Pandawa BPJS Kesehatan. Nah, boleh coba dijelasin sedikit Ryan sebelum kita jawab pertanyaan nih. Untuk yang nanya bisa bersabar ya Bapak Ibu ya, nanti insya Allah akan kita jawab. Nah, silakan Ryan. Penjelasan singkat aja tentang Pandawa. Pandawa itu sebenarnya apa sih Ryan? Oke, jadi di sini di tangan saya udah ada sebuah flyer, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi di sini flyer tentang salah satu kanal layanan tanpa tatap muka kita yang bernama Pandawa. Nah, Pandawa ini kepanjangan dari pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, di antara beberapa kanal tanpa tatap muka kita. Tunggu, kanal tanpa tatap muka itu maksudnya kanal apa Ryan? Nah, jadi kanal tanpa tatap muka itu prosesnya bisa digunakan atau bisa peserta nikmati tanpa perlu datang ke kantor. Oke, gitu. paham. Berarti ini masyarakat yang mau mengakses pelayanan BPJS selain bisa ke kantor tatap muka, bisa juga tidak tatap muka. Iya, betul. Melalui WhatsApp. Melalui Pandawa ini. Betul. Sip. Berarti memang karena tadi kepanjangannya pelayanan administrasi melalui WhatsApp, berarti bisa pakai WhatsApp kan? Iya, betul. Bisa pakai WhatsApp dan bisa kapan aja, bisa di mana aja. Iya, betul. Gitu. Untuk jenis pelayanannya sama nggak sama yang di kantor? Jadi layanan yang bisa diproses melalui Pandawa ini itu ada beberapa, yaitu mungkin secara garis besarnya ada administrasi, informasi, sama pengaduan. Nah, yang cukup banyak mungkin opsi yang diberikan itu di menu administrasi Kak Putri. Jadi ada beberapa proses administrasi yang mungkin peserta JKN semuanya bisa proses melalui Pandawa kita di sini. Melalui WhatsApp? Iya, cukup melalui WhatsApp, betul. Nah, ada beberapa. Nah, di sini mungkin teman-teman semua yang belum pernah menyimpan nomor Pandawa kita, boleh disimpan dulu di sini, ada 08 11 8165 165. Putri ulangi ya, 0811 8165 165. Iya, betul. Nah, jadi bisa diakses nomor WhatsApp itu untuk mengakses kanal layanan tanpa tatap muka. Ada administrasi, informasi dan pengaduan tadi ya. Karena WhatsApp berarti bisa langsung dicat kayak ngechat keluarga gitu ya Ryan ya. Betul. Halo disimpan gitu nomornya ya. Gitu. Simpan nomornya nanti langsung bisa di ping atau halo, nanti akan dikasih informasi apa yang kita mau. Sip. Semudah itu ya sekarang memang pelayanan. Karena memang gini Ryan, tuntutan zaman itu kan mendorong bukan memaksa. Mendorong kita tuh untuk serba cepat gitu, serba mudah gitu. Jadi kalau harus ke kantor tuh mungkin untuk sebagian orang ribet, karena harus meninggalkan pekerjaan, terus harus panas-panasan keluar, aksesnya mungkin jauh gitu kan. Apalagi kan kalau kita nih Loks Mawai ada yang di ujung-ujung, sedangkan kita di dalam kota Loks Mawainya gitu kan. Jadi bisa akses Pandawa aja. Bisa melalui gitu. Pandawa. Apalagi buat kaum mageran ya kan. Yang mungkin daripada ngantri-ngantri lagi di kantor rame gitu ya. Tapi walaupun di kantor kita nyaman Raya. Kita pastikan kantor kita tetap nyaman. Betul. Tapi memang lebih nyaman lagi kalau
Bapak Ibu mungkin tidak meninggalkan rutinitas dan pekerjaannya. Karena memang untuk Pandawa ini sama aja kayak di kantor gitu kan. Bakal diselesaikan juga, semua urusannya bakal terselesaikan. Oke, Ryan. Untuk itu kita jawab dulu ya, Ryan ya. Boleh. Pertanyaannya. Oke, kita mulai dari mana? Ini mungkin udah pada nggak sabaran ini ya. Iya, benar. Ada beberapa pertanyaan untuk Kak Moni 12. Saya dengan anak kelas 1, kenapa suami saya kelas 3? Oke. Boleh Ryan jawab, silakan. Oke. Nah, baik. Jadi di sini untuk segmen kepesertaannya itu dulu yang penting. Nah, pastikan kalau misalkan ibunya kelas 1, mungkin ibunya pegawai PNS bisa jadi, atau pekerja, atau mungkin TNI Polri. Nah, itu anaknya masuk ke dalam tanggungan dari ibunya. Nah, tapi ini si bapaknya tadi ya, suami, mungkin itu belum ditambahkan. Belum update ya, Iya, mungkin belum update. Terutama untuk kita yang di daerah Aceh, kita mungkin mayoritasnya masih ditanggung dari pemerintah daerah. Itu kelas rawannya kelas 3. Jadi kalau misalkan memang ibunya sebagai pegawai, mungkin bisa kita coba tambahkan anggota keluarganya, bisa melalui Pandawa kita di sini. Iya, benar. Bisa. Oke. Intinya Kak Momi ini diupdate ya datanya. Silahkan lapor aja. Ke Pandawa boleh. Ke BPJS Kesehatan juga boleh. Nanti syaratnya seputar biasanya KK, KTP sama SK gitu ya. SK kalau pekerja, kalau PNS tuh SK, terus kalau daftar gaji segala macam. Gajinya. Gitu ya, kalau untuk ada beberapa perbedaan kelas gitu ya, harus kita pastikan dulu. Kemudian untuk Kak Intan sepertinya namanya ini ya, Kak, status tempat berobat saya yang kemarin ngurus di kantor lo, apa sudah dipindahkan kembali? Nah, untuk dia nih udah ubah vaskes Raya, terus dia nanya apakah udah diproses gitu. Oke. Jadi gini, siapa tadi namanya? Intan sepertinya namanya. Oke, Kakak Intan. Jadi untuk perpindahan vaskes, nah misal nih Kakak Intannya pindahkan vaskesnya bulan ini, itu aktifnya tiap per tanggal 1 bulan depannya. Bulan berikutnya. Jadi selama bulan ini itu Kakak Intannya masih berobat di vaskes sebelumnya terdaftar gitu ya. Dan adapun untuk apakah sudah dipindah atau belum, mungkin Kakak Intannya bisa coba salah satu kanal tanpa tatap muka kita untuk ngecek. Iya, untuk ngecek. Di situ bisa melalui aplikasi Mobile JKN, Pak Putri. Benar. Jadi di situ bisa dilihat apakah mungkin perpindahan vaskesnya sudah dilakukan. Nah, situ bisa Kakak Intan cek secara berkala. Gitu ya Kakak Intan. Mau pindah vaskes bisa dibantu nggak? Pindah vaskes itu dilakukan secara mandiri oleh peserta ya, karena itu memang haknya peserta. Jadi bisa dilakukan melalui Pandawa tadi. Bisa, atau dari aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN juga boleh. Pandawa itu ada menu administrasi nanti ya Ryan ya. Terus di submenu perubahan data ya. Untuk perpindahan vaskesnya. Iya, perpindahan vaskes nanti memang ada. Coba WhatsApp aja dulu Pandawanya ya, nanti biar diarahkan oleh admin kita yang ada di Pandawa. Iya, betul. Gitu ya Kak Kala. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Ida Butik Loksmawe. Bagaimana cara kita masukkan orang tua ke BPJS gaji kita? Nah, boleh bantu tolong. Oke, dari siapa itu Kak Putri? Kak Ida Ya. Oke, untuk Kak Ida, jadi untuk menambahkan orang tua di bawah tanggungan Kak Idanya, mungkin ini Kak Idanya sebagai PNS mungkin ya. Nah, kalau demikian, berarti Kak Idanya perlu menginformasikan dulu kepada pegawainya, kepegawaian. Ya. Oke. Bendahara gaji ya. Ya, perihal gaji untuk menambahkan orang tua. Dan itu pun untuk PNS yang sekarang Kak Putri yang berlaku hanya PNS pusat. Oke. Untuk PNS daerah ini udah mohon maaf udah nggak bisa lagi. Belum bisa sih. Iya. Sempat bisa tapi sekarang belum bisa gitu ya. Untuk saat ini gitu ya. Jadi untuk saat ini PNS daerah mungkin akan ada update lebih lanjut, mungkin nanti udah bisa kembali. Oke, sip. Gitu ya Kak Ida, silakan laporkan ke bendahara atau bagian kepegawaian di kantornya supaya nanti diupdate dan dilakukan pengurusan. Bisa lapor. Pertanyaannya dari Bank Penjaga Bumi, Bank atau Kak Penjaga Bumi, untuk pengaktifan BPJS anak kayak mana Mbak? Nah,
Ini Boleh bantu Ryan Oke, jelasin. ini tergantung dulu. Ini anaknya diaktifkan atau mungkin baru pendaftaran pertama kali Kak Putri. Kalau misalkan memang diaktifkan, itu tergantung nonaktifnya apa karena ditanggung yang dari Kementerian Sosial atau yang dari pemerintah daerah. Jadi kan tentunya harus dicek dulu nih. Nah, bisa segmen mungkin segmentasinya. segmen kepesertaannya dulu dicek. Jadi apakah memang atau mungkin untuk anaknya yang di bawah tanggungan dari orang tuanya yang pegawai, anaknya mungkin udah berusia 21 tahun ke atas, nah itu harus dilakukan pengaktifan kembali Secara setiap berkala. 1 tahun. Iya Secara betul. berkala. Bisa dilakukan melalui Pandawa. Cukup Iya. diupload aja fotokan kakaknya dengan surat aktif kuliah atau mungkin bukti pembayaran slip UKT terakhir. Iya Gitu. benar, gitu ya Bang Penjaga Bumi. Jadi tergantung segmen kepesertaannya. Iya, betul. Jadi silakan dipastikan dulu segmen kepesertaannya untuk kemudian dilaporkan saja ke BPJS Kesehatan. Boleh ke kanal tatap muka atau kanal layanan tanpa tatap muka Iya, seperti betul. Pandawa dan Mobile JKN. Kemudian ada pertanyaan dari Jagoan Neon. Bisa lapor lewat aplikasi PLN Mobile nggak bisa, beda server ya Iya. kita. Beda server, kita Iya. bukan PLN gitu ya, kita Iya. BPJS Kesehatan. Kemudian ada pertanyaan, kita hari ini jawab-jawab pertanyaan aja ya, Iya, Ryan, ya? boleh, Karena boleh. memang kayaknya lebih banyak yang bertanya supaya lebih terinformasi juga Betul. ya, gitu. Untuk Bang JD Ahmad, untuk print kartu gimana ya? Apa bisa di kantor BPJS? Nah, boleh Oke. jelasin Ryan. Nah, jadi untuk kartu KIS itu sendiri sekarang kita udah nggak cetak lagi secara fisiknya di kantor. Karena udah ada kartu digital yang peserta JKN bisa lihat sendiri di akun mobile JKN-nya Kak Putri. Benar. Nah, jadi cukup di-download aja aplikasi mobile JKN-nya, cukup diregistrasi akun seperti biasa. Nah, nanti di situ ada menu kartu. Itu bisa kita lihat, mungkin anggota keluarga kita juga bisa Yang kita terdaftar. lihat yang satu segmen pesertaan dengan kita. Di situ ada kartu digital yang bisa di-print, nanti dikirimkan gambarnya bentuk PDF itu ke email. Ke email. Ke Berarti email. di print masing-masing Iya, ya. betul. Untuk di kantor BPJS Kesehatan, kita memang tidak ada melakukan pencetakan kartu fisik lagi Bapak Ibu, karena memang untuk saat ini kemudahan akses layanan itu bisa menggunakan NIK yang ada Iya. pada KTP dan KK, benar Iya, ya? betul. Jadi karena memang mungkin kalau kartu kebanyakan kartu sering tinggal, Iya. mungkin hilang juga, atau mungkin bisa disalahgunakan kalau misalnya kartu kita tercecer Iya. gitu kan. Nah tapi memang BPJS Kesehatan itu sekarang sudah memudahkan untuk Ya. akses layanan, bisa pakai NIK di KTP maupun KK. Nah tapi kalau tetap juga mau punya kartu fisik, pengen punya tuh yang warna hijau Iya, putih, kartu KIS ya. ngelihat KIS-nya gitu Iya. kan, boleh. Ada di aplikasi Mobile JKN Ada. gitu Ryan ya. Iya, Nah, kartu nanti digital. benar seperti penjelasan Ryan tadi. Oke, lanjut Ryan. Kita jawabin lagi pertanyaan dari Kak Han. Cara masuk aplikasi JKN gimana? Nah, untuk yang belum ada akun, nah di situ silahkan dipilih menu daftar dulu Kak Putri. Nah, Daftar iya. pengguna. Iya, jadi ketika masuk halaman pertama di situ Download ada dulu dikasih lah. opsi. Download Iya betul. dulu. Yang paling penting download dulu. Download dulu di App Store maupun Di di App Play Store Store. ada, di Play Store ada. Namanya Mobile JKN. Mobile JKN. Oke, gitu. sip. Jadi tinggal diikutin aja alur pendaftarannya. Bagi yang belum memang memiliki akun MJKN, silakan diklik tombol daftarnya. Nah, nanti dimasukkan di situ nih data dirinya, nama lengkap, tanggal lahir, kemudian nanti dilakukan verifikasi wajah. Oke. Gitu, untuk memastikan bahwa hanya peserta MJKN-nya sendiri yang bisa mendaftarkan akunnya. Oke, sip. Gitu, Jadi untuk keamanan aku. iya, jadi gitu ya Kak Han ya. Iya. Nanti ada tombol Daftarnya. tombol daftar gitu Iya, ya. Nah, tombol daftar daftar aja di situ. langsung. Nanti ada step-stepnya. Ada Iya. NIK tadi ya, nomor HP Iya, segala macam nama lengkap, verifikasi. iya, Benar. silakan verifikasi. Iya, segampang itu ya Ryan Langsung ya. segampang itu. Jadi memang bisa juga setelah daftar tuh langsung bisa akses KIS digital Iya, langsung ya bisa. Ryan ya. Iya, Bisa betul. langsung ubah vaskes Iya. kan kalau memang mau kan. Ya silakan. betul. Gitu ya Kak Han. Oke. Kemudian pertanyaan dari Kak Restiananda. Persyaratan masukin anak ke BPJS melalui slip gaji apa aja? Oke. Kak Resti. Nah, untuk penambahan anggota keluarga berarti ya untuk menambahkan anak, Iya, anak. yang orang tuanya sebagai PNS, Kerja lah udah pekerja pasti. mungkin ya, yang ada slip gajinya. Nah, itu bisa dilakukan melalui Pandawa kita ini. Melalui Pandawa. Nah,
cukup dipilih menu administrasi, kemudian dipilih menu penambahan anggota keluarga. Oke. Nah, silakan di situ upload untuk slip gaji, fotokan, kemudian fotokan kakaknya. Oke, Gitu. segampang itu. Segampang itu. Segampang itu ya. Ya, Jadi silakan pastikan itu. aja anaknya udah masuk ke dalam kakak, Ya. ya kan? Betul. Pastikan di slip gajinya sudah ada tanggungan Ya, anak. betul. Nah, silakan akses Pandawa, akses 08118165165165. Nah, oke. Oke, izin Ryan, beberapa ada pertanyaan loker ya. Ya. Untuk saat ini BPJS Kesehatan sistemnya itu open recruitment. Jadi memang sepanjang tahun kita memang ada rekrutmen ya. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu bisa akses ke website resminya BPJS Kesehatan. Di menu karir nanti ada beberapa lowongan yang terbuka. Itu kalau saat ini itu yang ada pegawai administrasi tidak tetap. Silahkan apply aja, lampirkan. Nanti kalau memang BPJS membutuhkan pasti akan dihubungi, gitu ya. Seperti Ryan juga ya, Ryan ya. Iya, salah satu yang beruntung bisa bergabung dengan BPJS Iya, Kesehatan. memang waktu nge-apply-nya tuh nggak ini ya, nggak saat dibuka loker kan, Ryan kan? Iya, jadi memang itu memang bukannya rutin gitu ya, Kak Putri, tiap sepanjang tahun iya, kan? sepanjang tahun. Jadi boleh coba apply aja. Apply aja, nanti pasti dihubungi kan. Iya. Kalau memang memenuhi kualifikasi dan memang dibutuhkan pasti akan dihubungi. Seperti Ryan salah satunya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan loker seperti itu ya, kakak-kakak. Kak Tia, Demen Hydranate, itu ada beberapa juga yang nanya. Kak Zia juga pertanyaan seputar loker. Oke. Kemudian Kak, BPJS Mandiri kami nunggak. Oh, dari Kak, tunggu dulu, baca dulu namanya nih. Kak RJ27, Kak RJ. Kak, BPJS Mandiri kami nunggak. Jadi bisa nggak kita minta pengurangan mau pakai BPJS Kampung? Boleh bantu jelasin Ryan? Oke, jadi untuk BPJS Mandiri yang menunggak, untuk terutama yang kita berdomisili di Aceh, kita di sini ada yang dari bantuan pemerintah daerah. Benar, ya? Program bantuan dari pemerintah daerah, JKA mungkin yang biasa dikenal dengan JKA. BPJS Kampung, nah itu salah satu. Itu dia sebutannya inisial, mungkin yang sering masyarakat umum sebutkan, ya BPJS Kampung. Yang familiar, Nah, jadi untuk peralihan dari yang sebelumnya Mandiri menunggak ke tanggungan dari pemerintah daerah yang kelas rawat kelas 3. Nah, itu untuk saat ini ada kualifikasinya juga, Kak Putri. Jadi kita nggak bisa langsung pindahkan gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang peserta Mandiri menunggaknya itu, untuk saat ini ya aturan Pemdanya itu harus menunggak minimalnya itu 6 bulan. Oh, 6 bulan. Berarti memang harus Mandiri tadi ya? Ya, jadi untuk yang untuk masyarakat yang terutama berdomisili di Aceh saat ini Oke, lanjut Ryan. Oke. BPU Mandiri enggak? Nah, jadi kita lanjut lagi untuk yang segmen TBPU Mandiri tadi. Nah, untuk yang kita berdomisili di Aceh terutamanya itu kita ada pemerintah daerah ya yang ditanggung kelas rawatnya kelas 3. Itu untuk peralihannya ke yang ditanggung dari Mandiri ke BPJS Kampung itu harus ada saat ini aturannya minimal menunggaknya itu 6 bulan. Nah, sini lagi Ryan biar kelihatan. Jadi bahwa kita memang betul-betul nggak mampu lagi untuk di segmen Mandiri. Jadi kita dibantu untuk bisa diaktifkan di bawah penanggungan dari pemerintah daerah. Kemudian nanti kita juga perlu menandatangani surat, Kak Putri, nanti dengan materai 10.000-nya ke kantor bahwa kita memang siap untuk membayar tunggakan yang menunggak itu. Oke, sip. Gitu. Oke. Kemudian ditambah juga dengan surat akses layanan yang bisa diperoleh dibuatkan dulu dari Vaskes tempat terdaftarnya. Oh, gitu. Karena memang untuk saat ini tuh untuk
JKA Ya. atau BPJS Kampung ya yang di Aceh ini memang harus terverifikasi gitu Ya, ya, betul. si peserta yang mandiri ini menunggak apa benar tidak mampu atau apa gitu atau apa gitu. Tapi memang kita tidak pemerintah tetap menjamin gitu asalkan sesuai dengan kriterianya seperti betul. yang Ryan jelasin tadi. Mungkin bisa Putri sedikit kesimpulan tadi tuh harus nunggak di atas 6 bulan gitu ya Ryan ya. Kemudian harus menandatangani surat pernyataan bersedia membayar tunggakan. Dan satu lagi adanya melampirkan surat akses layanan ya. Jadi memang dari vaskesnya, dari puskesmas atau dari kliniknya itu dinyatakan bahwa bapak atau ibu ini memang sedang mengakses pelayanan dan butuh untuk diaktifkan kepesertaan JKN-nya. Gitu ya Kak.